Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, sehingga pada malam Ahad ini kita masih dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selawat juga serta salam marilah kita perbanyak kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyina Muhammad. Karena dengan memperbanyak selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah akan angkat derajat kita dari yaumil kiamat kelak. Allah akan berikan syafaat Nabi dengan izinnya. Masyarakat Bapak Ketua Ranting Desa Bayabedi, DKR Masjid, orang tua kami, bapak-bapak yang kami muliakan dan kami hormati. Kita lanjutkan kajian kita tentang permasalahan sebab-sebab yang melapangkan hati. Kemarin kita telah sebutkan, kalau tidak salah saya, sampai poin yang ketiga. Ya, insyaallah taala pada malam hari ini ada 7 lagi. Mudah-mudahan bisa selesai dalam pertemuan kita kali ini. Sebab yang keempat, jamaah yang bisa melapangkan hati kita adalah al-inabah ila Allah Subhanahu wa taala wa mahbatihi wa ta'limu mahbatihi jalla fi ula ala mahbatin kullu syai'. Jadi kata para ulama, yang bisa melapangkan hati kita yaitu kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Inabah ini lebih khusus lagi daripada taubat. Dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maknanya hampir sama dengan taubat, tapi dia lebih spesifik lagi. Dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala diiringi dengan rasa cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau orang itu kembali kepada Allah, kemudian diiringi dengan rasa cintanya kepadanya, maka tentunya kalau orang sudah penuh hatinya inabah kembali kepada Allah dan cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti dia akan mendahului kecintaannya kepada Allah atas segala sesuatu apapun. Ini dia. Ya. Maka orang yang cinta kepada Allah dan mau kembali kepada Allah, itu lebih dia dahulukan ketaatan kepada Allah dari apa dan segalanya. Ya. Maka kecintaan kepada Allah dan kembali kepada Allah ini pengaruhnya besar sekali, Bapak sekalian. Yang membuat hati kita lapang itu besar sekali. Karena kita akan segera melaksanakan perintah Allah. Kalau sudah hati kita, diri kita sudah mau kembali kepada Allah, apalagi mencintai segala sesuatu atas Allah Subhanahu wa taala daripada yang lainnya, maka mudah sekali kita akan lapang hati kita, tenang, ya. Maka amalan yang demikian ini sangat pengaruh dalam hati kita, ya. Amalan kembali kepada Allah dan cinta kepada Allah ini sangat memberikan pengaruh yang luar biasa kepada diri kita, terutama dalam melapangkan hati kita.
Karena kalau hati kita sempit hati kita saudara sekalian. Itu kenapa? Karena mencintai kepada selain Allah Subhanahu wa taala lebih besar daripada mencintai Allah. Kita tak mau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga hati kita itu sempit, hampa dan sebagainya. Kita sering melihat bahwa apa sekalian, kalau seseorang itu ada masalah, ada problem, kita sering mengatakan, saya Ustaz, kalau ada masalah, ada problem, saya berdiri sholat 2 rakaat, kemudian saya duduk di masjid yang mau baca Quran, maka kira-kira hati saya agak tenang. Kan gitu. Sering, saya ada masalah problem banyak, tapi kalau saya bawa sholat, bawa duduk di masjid, baca Quran, hati saya ini agak tenang. Ini kita lihat pengakuan sebagian besar dari kaum muslimin. Kalau dia punya masalah dengan dirinya, dengan ada problem, dia mau inabah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya bapak-bapak, kalau ada ujian atau musibah itu jangan kita bersangka buruk. Karena bisa jadi datang ujian, kita sadar ternyata kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kembali kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karenanya tidak diragukan lagi bahwasanya salah satu faktor yang bisa memberikan kelapangan kepada hati kita adalah kembalinya kita kepada Allah atau inabah dan benar-benar kita mencintai Allah di atas segala sesuatu. Maka dengan itu seorang hamba akan tetap bertahan menjalankan ketaatan kepada Allah. Seorang hamba akan tetap bertahan meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Karena yang dipenuhi hatinya adalah kembali kepada Allah dan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan itu hatinya akan lapang dan hatinya akan tenang. Kemudian yang kelima, bahwa sekalian jamaah rahimani wa rahimakumullah, yang kelima adalah mudawwamatul dzikri wal inayatu bihi. Terus senantiasa berzikir dan memperhatikan zikir. Kadang-kadang kita ini sedikit sekali berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Zikir kepada Allah sedikit. Zikrullah sedikit, tapi zikrun nas banyak. Zikir mengingat Allah sedikit kita, tapi kalau mengingat manusia kita lebih banyak. Maka oleh karena kalau kita ingin mendapatkan kelapangan hati kita Bapak sekalian, ya, maka senantiasa kita jaga zikir-zikir kita dan memperhatikan zikir-zikir kita. Karena banyak dalam ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Ar-Ra'd ayat 28, "Ala bizikrillah tatma'innul qulub." Ingatlah, kata Allah, tidaklah zikir kepada Allah itu melainkan menenangkan hati kalian. Zikir itu sangat tenang, menenangkan hati kita. Maka seyogianya bagi kita jamaah rahimani wa rahimakumullah banyak berzikir kepada Allah Jalla wa Ala. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar la haula wa la quwata illa billah. Itu diperbanyak zikir-zikir. Kalau ingin lebih banyak lagi zikir, qiraatul Quran. Karena membaca Quran itu termasuk zikrullah yang paling utama. Ya, membaca Quran. Tapi amalan zikir la ilaha illallah subhanallah walhamdulillah wallahu akbar itu lebih banyak, ya, lebih mudah. Kemudian Mas sekalian, Allah Subhanahu wa taala juga mengingatkan kita, "Fadhkuruni adzkurkum." Kalau kalian mengingatku, maka aku akan mengingat kalian. Allah mengingat kita kapan? Di waktu lapang ini. Sekarang kita dalam keadaan lapang. Ketika kita di waktu lapang, kita banyak berketaatan kepada Allah, banyak berzikir, banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala,
Maka ketika nanti kita di waktu sempit mendapatkan kesusahan, maka Allah ingat kita. Ya, tapi kalau kita tidak ingat Allah di waktu lapang ini, maka Allah pun nanti tidak akan ingat kita ketika kita di waktu sempit tadi. Maka kalau kita ingin mendapatkan pertolongan dari Allah ketika kita di masa-masa kesulitan dan kesusahan, maka banyak-banyaklah ibadah kepada Allah, banyak-banyaklah zikir kita kepada Allah di waktu kita lapang. Maka Allah pun akan ingat kita ketika kita di waktu sempit dan susah. Dan demikian juga dalam sebuah diskusi Nabi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Anna ma'abdi ma dzakarani wa taharakat bi syafata." Saya bersama hambaku ma dzakarani, apa yang telah zikir dia ingat kepadaku, dan apa yang dia ucapkan dengan lisannya tentang. Jadi ilmunya Allah bukan berarti Allah bersama kita, ya, bersatu dengan diri makhluk. Tidak. Allah Subhanahu wa taala yang bersama kita itu ilmunya Allah. Allah Subhanahu wa taala tetap berada di tempat yang paling tinggi, maha tinggi Allah. Subhana rabbiyal a'la, maha suci Allah yang maha tinggi. Jadi maksudnya ucapan Allah Subhanahu wa taala, saya bersama hambaku, ketika dia berzikir dan mengingatku tadi, maksudnya bersama pengetahuannya Allah, ilmunya Allah. Jadi Allah tak bisa menyatu pada diri kita. Ya. Ini pemahaman Wahdatul Wujud. Ya, penyatuan Allah dengan makhluk ini termasuk yakni ajaran yang batil. Karena Allah tak mungkin satu dengan makhluk. Tak mungkin satu Allah. Yang bersatu yakni dengan makhluknya itu, yang bersatu adalah pengetahuannya Allah, ilmunya Allah. Allah mengetahui apa yang di langit, apa yang di bumi. Allah mengetahui kita secara zahir maupun batin. Tapi zat Allah yakni tidak bersama kita. Karena dalam surah Al-Ikhlas jelas, ya, lam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada satupun yang bisa setara dengan Allah, apalagi menyatu. Tak bisa. Jadi makhluk tak bisa, Allah tak bisa menyatu dengan makhluk. Tapi ilmunya Allah yakni menyatu dengan makhluk. Pengetahuan Allah, penglihatan Allah. Allah mengetahui apa yang diperbuat oleh yakni hamba-Nya tadi. Itu juga Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Ahzab ayat 41 dan 42. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran wasabbihu bukratan wa asila." Wahai orang-orang beriman, berzikirlah kalian dengan zikir yang banyak. Jadi kita disuruh berzikir itu tak sedikit, banyak. Ya, banyak. Dan bertasbihlah kalian pada pagi dan petang. Makanya ada zikir pagi dan zikir petang. Ada riwayat-riwayatnya itu, ada hadis-hadisnya. Apa yang dibaca Nabi ketika waktu sore, apa yang dibaca Nabi ketika waktu subuh, itu ada riwayat-riwayatnya. Salah satunya yang sering dibaca Nabi ketika waktu subuh, ya, maupun waktu petang, Bismillahirrahmanirrahim, la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Ya, 3 kali. Kata Nabi SAW, barang siapa yang membaca ini, dia tidak akan mendapatkan kejelekan dari kalangan para makhluk. Allah menjaganya. Dan banyak zikir-zikir yang warid yang diriwayatkan oleh Nabi SAW. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala menjanjikan orang-orang yang banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah janjikan dengan yakni ampunan dan mendapatkan pahala yang besar. Allah berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 35, "Wadz-dzakirina Allaha katsiran wadz-dzakirat a'adda Allahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima." Wadz-dzakirina Allah, dan Allah Subhanahu wa taala mereka-mereka yang berzikir kepada Allah yang banyak dari kalangan laki-laki maupun kalangan perempuan, a'adallahu lahum maghfiratan. Allah akan janjikan kepada mereka mendapatkan ampunan dan mendapatkan pahala yang besar.
Jadi setiap kali Bapak sekalian seorang hamba peduli, dia mengingat Allah, dia berzikir terus kepada Allah Subhanahu wa taala, maka setiap kali itu pula Allah berikan sebab dia mendapatkan jadi keberkahan, mendapatkan ketenangan pada dirinya. Itu dia Pak. Jadi sebanyak selalu kalau kita selalu berzikir kepada Allah, selalu peduli mengingat Allah Subhanahu wa taala, sebanyak itu pula Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita sebab agar kita bisa mendapatkan keberkahan dan mendapatkan kelapangan hati kita ini. Maka ini disebutkan di dalam kitab Imam Ibnu Qayyim, kitab Wabilus Thayyib min kalam Wabilus Thayyib min kalam Thayyib, itu kalau tak salah saya disebutkan ada 100 lebih faedah, manfaat dari zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka salah satunya adalah menenangkan hati, melapangkan hati, dan mendatangkan keberkahan dan mendatangkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sebab yang keenam Bapak sekalian, sebagai kunci untuk mendapatkan kelapangan hati pada diri kita adalah al-ihsanu ila khalqi bima yastati'ul 'abdu min wujud ihsan sawa'an bil mali aw bi ma'unatin aw bi jahid aw bi ghairi dzalik min wujud ihsan. Yaitu yang keenam, ini termasuk sebab yang sering kita lupakan. Kalau kita ingin mendapatkan kelapangan hati, ketenangan diri kita tadi, yaitu dengan cara berbuat baik kepada makhluk. Berbuat baik kepada makhluk ini sesuai dengan kesanggupan kita dan mungkin ada yang bisa berbuat baik kepada makhluk dengan hartanya, ada yang bisa berbuat baik kepada makhluk dengan jabatannya, ya. Ada juga dengan kedudukannya, dengan dirinya, dia bisa buat baik. Dan berbuat baik itu mudah saja Bapak sekalian, tidak payah sebenarnya. Sampai-sampai kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, walau anna talqa akhaka biwazn talqin, engkau berjumpa dengan saudaramu dengan wajah yang ceria saja, itu kita termasuk sudah berbuat baik. Kita jumpa kawan kita senyum saja, itu sudah termasuk berbuat baik kepada makhluk. Kalau senyum saja kepada saudara kita tak mau lagi, macam mana kita mau mengorbankan kebaikan kepada orang lain? Karena senyum ini kan gratis, tak bayar, ya kan? Senyum gratis, jumpa, assalamualaikum, senyum, ya kan? Apa kabar? Itu saya sudah cukup termasuk orang itu berbuat baik. Makanya Bapak sekalian, berbuat baik itu, ya, itu bisa memotivasi, mendatangkan hati kita menjadi lapang dan menenangkan jiwa kita, ya. Apalagi berbuat baik kepada seluruh manusia, seluruh kaum muslimin. Maka insya Allah kalau semakin baik kita kepada makhluk, semakin baik pula hati kita, semakin pula dilapangkan hati kita di sisi